Sintayong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beredar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdon. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil. Sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra. Romenyi dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romenyi maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romenyi berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romenyi itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi. Proses naturalisasi mesin gol timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Sintayong semeringah sambut oleh Romenyi. Proses naturalisasi oleh Romenyi semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Sintayong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Sintayong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus 2024. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romenyi yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romenyi seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romenyi terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romenyi telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romenyi juga mengikuti Vardy Bachedim, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa Ole Romenyi akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Sintayong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Mauro Zijlstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Sintayong, langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Sintayong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Sintayong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad.
Nama Mauro Zijlstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Profit mencolok timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zijlstra ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zijlstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zijlstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zijlstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Meski begitu, Mauro Zijlstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zijlstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zijlstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zijlstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zijlstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zijlstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zijlstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zijlstra disinyalir bakal membuat Shin Tae-yong siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zijlstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadan Sananta yang bertipikal goal getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Terlebih Shin Tae-yong bukan tipikal pelatih yang memperhatikan nama besar dari seorang pemain. Shin Tae-yong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sangat berpengalaman menghadapi timnas Asia. Shin Tae-yong lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Shin Tae-yong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong membeberkan lagi mengincar Jairo Rielwold menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Rielwold adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Rielwold memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung timnas. Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia lemah lini depan. 2 gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi pemain lini tengah dan belakang. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama Ole Romenik, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini Ole Romenik memperkuat klub Eredivisie Utrecht, Belanda. Ragnar mengatakan timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda Ole Romenik gabung timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa Ole Romenik gabung timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan timnas Indonesia ronde 3 Piala Dunia semakin berat.
Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah, satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus content creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei. Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan 1 pekan terakhir pada Mei. Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih, Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya, nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden, ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat 2 tim yang meminatinya.